Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam bergemar. Gerakan membaca Alkitab rutin GSJ Peniel dan Anugerah Kemendung. Hari ini Rabu tanggal 5 April 2023. Renungan hari ini dari kitab Amsal pasal 24 ayat 1 sampai 34, tapi hanya kami baca ayat 1 sampai 12 saja. Amsal pasal 24 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan demikian. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ya, demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul renungan pagi ini, orang jahat dan orang benar. Dalam bacaan ini, di perikop ini, syarat dengan nasihat. Nasihat yang intinya adalah pakai hidup ini dengan benar. Pakai hidup ini dengan benar. Amsal menasihati kita agar tidak menyanyiakan hidup ini dengan ikut-ikutan orang jahat, karena hasilnya akan sia-sia. Ayat 1 dan 2, dan juga dijelaskan di Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Saya bacakan demikian. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan cara hidup seperti itu adalah dosa. Dijelaskan di ayat 8 dan 9. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengertian orang jahat bukan hanya orang yang merampok. Pengertian orang jahat bukan hanya orang yang membunuh, memperkosa, membuat keonaran, membuat kerusuhan di sana sini, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana dengan seorang yang menipu temannya dengan kelicikannya sampai temannya mengalami kemelaratan?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan seorang manajer yang sedang meniti jenjang karirnya dan tidak segan-segan menyingkirkan rekan saingannya? Bagaimana pula dengan seorang jutawan yang menindas hak-hak orang lemah demi ambisinya? Bapak Ibu Saudara, bagaimana bila ada seorang yang memutarbalikkan keadilan demi kepentingan golongan atau pribadinya? Apakah mereka itu dapat disebut orang benar? Ayat 11 dan 12 saya bacakan di sini. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahui dan membalas manusia menurut perbuatannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat kemakmuran dan kesuksesan hidup mereka, tak jarang muncul perasaan yang menggelitik. Mengapa hidup mereka lebih baik dari saya yang senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, kekayaan mereka terus bertambah, kecongkakan semakin tinggi, dan mereka semakin memiliki percaya diri sebagai sumber keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kesuksesan dan kejayaan mereka seringkali menjadikan iri hati dan tidak puas. Tetapi bila kita melihat kesudahan mereka, barulah kita mengerti bagaimana keadilan dan kedaulatan Tuhan dinyatakan. Ayat 19 dan 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memikirkan kesudahan mereka itu akan menguatkan orang benar untuk tetap setia dan tetap hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Orang benar memiliki kekuatan dan semangat jauh melebihi orang fasik. Walaupun jatuh beberapa kali, akan tetap bangkit dan muncul sebagai pemenang. Ayat 16 saya bacakan di sini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dan dalam bencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar harus hidup berhikmat. Orang benar harus hidup berhikmat, yaitu merencanakan segala sesuatunya dengan baik dan mendengarkan nasihat orang lain. Dengan hikmatnya, ia mengerti bagaimana mengisi hidupnya dengan mempersiapkan masa depannya. Hanya orang bodoh yang mengabaikan hikmat dan menganggap tidak penting dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hikmat dari Allah, kehidupan ini harus dibangun seperti mendirikan sebuah rumah dan mengisinya dengan berbagai perabotan yang diperlukan untuk hidup nyaman dan bahagia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.
seperti doanya Salomo. Tidak minta apa-apa, tetapi hanya minta hikmat dari Allah untuk hidup benar di hadapan. Ayat sebagai ayat penutup dari renungan pagi ini, saya bacakan di ayat 13 dan 14. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langitmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, pujian, syukur, dan hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu. Kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah-anugerah lain yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Roh Kudus, mari pimpin sertai sepanjang aktivitas kami hari ini. Baik kami yang bekerja di perusahaan, di kantor, di tempat sekolah, di tempat studi, di tempat bisnis, di mana saja kami berada. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami, agar terang firman-Mu menerangi jalan hidup kami, aktivitas kami hari ini, dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, dibuatnya oleh Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.